Selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang relevan banget nih buat ekonomi Indonesia, yaitu usaha mikro, kecil, dan menengah, atau ya UMKM lah. Betul. Kita semua tahu kan, UMKM ini sering disebut tulang punggung ekonomi kita. Nyerap tenaga kerja itu, lebih dari 90% katanya. Iya, angkanya memang besar sekali. Tapi ada sisi lainnya juga. Banyak UMKM ini kayaknya berjuang keras banget cuma buat bertahan hidup aja gitu. Apalagi mau berkembang. Nah, itu dia. Sering dengar cerita mereka kayak kerja keras terus tapi hasilnya kok ya segitu-gitu aja. Dan banyak juga yang akhirnya nggak bertahan lama. Tutup di tahun-tahun awal. Betul sekali. Penyebabnya memang kalau disebut ya banyak ya, modal lah, pemasaran, persaingan ketat. Ya, itu yang biasa kita dengar. Gitu. Yaitu mindset si pemiliknya sendiri yang kadang tanpa sadar itu terjebak dalam pola tertentu. Nah, ini nih yang menarik buat kita gali lebih dalam. Kita akan coba bedah ini pakai rangkuman dari buku. Wah, ini buku legendaris ya. Think and Grow Rich dari Napoleon Hill. Klasik itu. Iya kan? Dan kita coba kaitkan juga sama konsep E-Myth-nya Michael Gerber. Kita lihat relevansinya khusus buat Anda nih para pemilik UMKM di Indonesia. Oke. Jadi misi kita hari ini apa ya? Semacam membongkar gimana sih perubahan cara berpikir, mindset seperti yang disaranin Hill itu, bisa jadi semacam peta gitu ya. Peta jalan ya. Peta jalan buat keluar dari yang namanya jebakan teknisi dan akhirnya bisa bangun bisnis yang beneran tumbuh berkelanjutan. Oke, mari kita mulai bongkar. Boleh, mungkin kita mulai dari masalahnya dulu ya, si jebakan teknisi atau E-Myth itu. Nah, iya. Konsep E-Myth ini gimana sih intinya? Intinya gini, ada mitos populer kalau bisnis kecil itu biasanya didirikan oleh entrepreneur sejati, gitu kan. Punya visi besar, strategi, pokoknya lengkap. Kenyataannya? Kenyataannya, kata Gerber, seringnya malah didirikan oleh teknisi. Maksudnya, orang yang jago banget bikin sesuatu, jago di keterampilannya. Contohnya kayak gimana tuh? Ya, misalnya koki yang masakannya enak banget. Terus dia mikir, wah masakan gue enak nih, kenapa nggak buka warung makan sendiri aja? Atau montir yang jago banget servis mobil, terus buka bengkel sendiri. Iya. Jadi asumsi klasiknya itu, saya jago bikin ini, pasti saya jago juga dong menjalankan bisnis ini, gitu ya? Persis. Itu asumsi yang Gerber bilang bisa fatal. Karena ya itu tadi, jago bikin kue itu beda banget sama jago menjalankan bisnis kue. Beda keahlian. Oke. Terus akibatnya apa kalau teknisi yang terjebak ini? Akibatnya, kata Gerber, mereka itu nggak benar-benar membangun sebuah bisnis yang sistematis, yang bisa jalan kalau ditinggal pemiliknya. Tapi Malah menciptakan pekerjaan baru buat diri mereka sendiri. Dan seringkali ini jadi pekerjaan terburuk buat mereka. kok bisa pekerjaan terburuk? Kan bosnya diri sendiri. Nah justru itu, karena bosnya diri sendiri dan si bos ini gila kerja, perfeksionis di bidang teknisnya, akhirnya ya kerja non-stop, nggak ada jam kerja, nggak ada libur, mereka jadi super sibuk bekerja di dalam bisnis. Maksudnya di dalam bisnis? Ya itu tadi, masak terus, melayani pelanggan terus, benerin mobil terus, fokus di kerjaan teknisnya aja. Bukan kerja pada bisnisnya ya? Tepat. Bukan kerja peda bisnis, yaitu mikirin strategi, bangun sistem, rekrut dan latih tim, cari cara biar bisnisnya bisa jalan sendiri dan berkembang. Itu yang kurang. Wah, ini kayaknya cermin dari banyak masalah UMKM kita ya. Nggak ada SOP yang jelas, kadang prosedur ganti-ganti, tergantung mood. Betul. Terus keuangan pribadi sama bisnis sering campur aduk. Nggak jelas mana untung mana modal. Susah inovasi juga ya, karena waktunya habis buat operasional sehari-hari. Kapan mikirin ide baru? Iya. Dan ujung-ujungnya yaitu sulit banget buat scale up, buat naik kelas, buat buka cabang misalnya. Semua ini kalau ditarik benang merahnya, gejala dari mindset teknisi tadi. Oke, jadi jelas ya masalahnya dari perspektif E-Myth. Nah, sekarang kita coba lihat solusinya dari Think and Grow Rich. Katanya ini bisa jadi obatnya. Ya, bisa dibilang gitu. Kalau E-Myth itu mendiagnosis penyakitnya, Think and Grow Rich ini menawarkan semacam resep khususnya untuk membangun mindset yang tepat. Buku ini kan tua banget ya, ditulis pas depresi besar tahun 30-an. Iya, justru itu kekuatannya. Ditulis di tengah kondisi ekonomi super sulit, tapi pesannya tetap relevan. Ini bukan sekedar buku motivasi, ayo semangat gitu aja.
lebih ke panduan praktis untuk transformasi cara berpikir. Transformasi dari teknisi jadi apa? Jadi kombinasi yang lebih seimbang, punya visi jangka panjang kayak visioner, bisa ngatur dan bikin sistem kayak manajer, tapi juga tetap bisa memastikan eksekusi berjalan baik kayak si teknisi atau pelaksana. Jadi lebih komplit. Oke. Fondasi utamanya apa nih dari buku Hill ini? Fondasi paling dasar, yang sering banget diabaikan orang, pikiran kita itu aset paling berharga. Hill bilang, thoughts are things. Pikiran itu nyata, punya kekuatan. Maksudnya gimana tuh pikiran itu benda nyata? Maksudnya, pikiran kita itu kayak tanah subur. Mau ditanamin bibit positif, pikiran konstruktif, ya tumbuhnya kesuksesan, kebahagiaan. Tapi kalau ditanamin bibit negatif, keraguan, ketakutan, ya itu juga yang akan tumbuh subur. Jadi apa yang kita pikirkan itu benar-benar membentuk realitas kita ya? Betul. Setiap pencapaian besar, setiap bisnis sukses, setiap penemuan hebat, itu semua awalnya cuma ide nggak berwujud di kepala seseorang. Ide dulu, baru jadi nyata. Jadi, sebelum kita pusing cari modal dari luar, investor, pinjaman bank, Benahi dulu pabrik ide di dalam kepala kita sendiri. Kekayaan, kesuksesan bisnis itu, menurut Hill, dimulai dari mindset. ini nyambung ke konsep sadar sukses versus sadar gagal yang disebut Hill ya. Tepat sekali. Orang yang sadar gagal itu, pikirannya selalu dipenuhi keraguan. Gimana kalau nggak laku? Gimana kalau rugi? Saingannya banyak banget. Fokusnya ke hambatan. Kalau sadar sukses, Fokusnya beda. Gimana caranya biar laku keras? Bagaimana caranya mengatasi persaingan? Peluang apa yang bisa diambil? Fokus pada tujuan dan cara mencapainya. Nah, buku ini intinya adalah panduan buat menginstal program sadar sukses ini ke pikiran kita. oke. Katanya ada 13 langkah atau prinsip ya di buku ini. Kita mungkin nggak bahas semua, tapi beberapa yang kunci buat UMKM. Mulai dari mana nih? Kita mulai dari yang paling pertama dan paling fundamental menurut Hill, hasrat atau desire. Hasrat ya? Kedengerannya biasa aja, pengen gitu. Nah, ini beda, bukan sekedar ingin atau pengen biasa. Hill menyebutnya burning desire, hasrat yang membara, yang benar-benar kuat, mengakar, dan jadi obsesi positif. Ini titik awal semua pencapaian, katanya. Kenapa harus membara? Kenapa nggak cukup ingin aja? Karena keinginan biasa itu gampang banget padam kalau ketemu kesulitan pertama. Gagal sekali udah malas, ditolak sekali udah nyerah. Tapi kalau hasratnya membara, itu jadi bahan bakar yang nggak habis-habis buat terus maju, cari jalan lain, pokoknya sampai tercapai. Ada contohnya nggak? Hill sendiri cerita soal Henry Ford yang punya hasrat membara bikin mesin V12 yang katanya mustahil. Kalau di konteks Indonesia, mungkin kita bisa lihat pendiri unicorn kita ya. Kennedy Makarim dulu kan, dia pasti punya hasrat kuat banget buat bikin sistem ojek yang lebih efisien, sekaligus meningkatkan kesejahteraan drivernya. Atau William Tanuwijaya dengan Tokopedia-nya ya. Pasti ada hasrat besar untuk bikin platform marketplace yang terpercaya di Indonesia waktu itu. Betul. Hasrat kuat inilah yang bikin mereka gigih waktu mungkin ditolak investor berkali-kali di awal, atau waktu menghadapi tantangan operasional yang berat. Bahan bakarnya di situ. Menarik. Terus, Hill ngasih cara praktis nggak buat ngembarakan hasrat ini? Biar nggak cuma jadi angan-angan. Nah, ini pentingnya. Hill nggak cuma ngomong filosofi, tapi kasih 6 langkah praktis buat mengubah hasrat jadi kenyataan. Ini yang sering kurang di UMKM kita, mengubah ide jadi aksi terukur. Apa aja tuh 6 langkahnya? Singkatnya. Pertama, tetapkan dengan jelas dan spesifik apa yang Anda inginkan. Kalau soal uang, ya jumlahnya harus spesifik. Bukan cuma ingin kaya, tapi misal, saya ingin mencapai laba bersih 200 juta rupiah. Oke, spesifik ya. Kedua, Tentukan dengan jelas apa yang bersedia Anda berikan sebagai imbalannya. Nilai apa yang Anda tawarkan. Misal, saya akan memberikan kopi kualitas terbaik dengan layanan paling ramah. Harus ada timbal balik. masuk akal. Ketiga, Tetapkan tanggal pasti kapan Anda ingin mencapainya. Kasih deadline. Misal, saya ingin mencapai laba 200 juta pada tanggal 31 Desember 2025. Ini bikin jadi target nyata. harus ada batas waktunya ya. Keempat, Buat rencana yang pasti untuk mencapainya. Dan yang penting, mulai sekarang juga. Nggak usah nunggu sempurna, nunggu siap 100%. Mulai aja langkah kecil pertama sesuai rencana. Misal, riset supplier baru, bikin menu promo, mulai iklan di medsos. Pokoknya bergerak. jangan ditunda-tunda ya. Kelima,
Tulis semua itu, target spesifik, imbalan, tanggal, rencana awal, dalam sebuah pernyataan yang ringkas dan jelas. Ditulis ya. Iya, ditulis, dan yang keenam ini bagian pemrogramannya. Baca pernyataan tertulis itu keras-keras 2 kali sehari, pagi waktu bangun tidur dan malam sebelum tidur. Sambil membaca, coba bayangkan, rasakan, dan percayai seolah-olah Anda sudah mencapainya. Ini teknik autosugesti. Wah, ini kayak afirmasi ya, tapi lebih terstruktur dan ada target jelasnya. Betul. Ini cara Hill untuk menanamkan sadar sukses dan hasrat membara itu ke alam bawah sadar kita. Oke, jadi hasrat itu pondasinya. Langkah kunci berikutnya apa nih yang relevan buat UMKM? Mungkin pengetahuan khusus ya, specialized knowledge. Iya, itu penting banget. Hill bedain antara pengetahuan umum, tahu banyak hal tapi nggak mendalam, sama pengetahuan khusus, ahli di bidang tertentu yang relevan. Kayak dokter umum sama dokter spesialis bedah otak gitu ya? Persis. Dan Hill menekankan pengetahuan itu belum jadi kekuatan. Dia cuma kekuatan potensial. Baru jadi kekuatan nyata kalau diorganisir dan diterapkan secara cerdas untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, ini nyambung lagi ke masalah UMKM kita. Seringkali kan pemiliknya jago di produknya, tapi kurang pengetahuan khusus di area bisnis lain. Banget. Misalnya kurang paham soal manajemen keuangan yang benar, pemasaran digital yang efektif sekarang gimana, atau ngelola sumber daya manusia, SDM. Padahal itu krusial banget buat berkembang. Terus solusinya gimana kalau kita nggak tahu semuanya? Masa harus kuliah lagi? Nah, kabar baiknya dari Hill. Anda nggak harus tahu semuanya sendirian. Disinilah nanti peran penting dari prinsip lain, yaitu mastermind. Tapi intinya, Anda bisa mendapatkan pengetahuan khusus itu dari orang lain. Maksudnya? Contoh klasik dari Hill itu Andrew Carnegie, Raja Baja Amerika. Dia ngaku nggak ngerti detail teknis pembuatan baja. Tapi dia ahli banget mengumpulkan dan mengorganisir orang-orang yang punya pengetahuan khusus itu dalam timnya. Oh, jadi kita bisa manfaatkan keahlian orang lain ya? Tentu, artinya buat Anda para pemilik UMKM, pertama, jangan pernah berhenti belajar hal baru yang relevan dengan bisnis Anda. Ikut workshop, baca buku, dengerin podcast kayak gini. Kedua, jangan takut buat bangun tim atau cari mitra yang punya keahlian melengkapi Anda. Atau cari mentor yang bisa kasih arahan. Oke, jadi terus belajar dan berkolaborasi ya kuncinya. Lanjut, langkah ke-6, perencanaan terorganisir. Organized planning. Ini juga kayaknya PR besar buat UMKM. Betul. Tadi sudah disinggung sedikit soal pentingnya rencana. Analogi gampangnya, Anda nggak mungkin kan pergi naik gunung cuma modal semangat dan hasrat membara aja. Ya, nggak mungkin lah. Perlu peta, bawa apa aja, lewat jalur mana, berapa lama. Nah, bisnis juga gitu. Perlu rencana. Ini sering jadi titik lemah UMKM kita. Banyak yang jalan lebih pakai feeling atau insting aja. Sedikit yang punya rencana bisnis tertulis yang jelas dan terstruktur. Padahal perencanaan inilah yang menjembatani antara hasrat tadi dengan kenyataan di lapangan. Gimana cara bikin perencanaan yang efektif buat UMKM yang mungkin sumber dayanya terbatas? Apa harus bikin rencana puluhan halaman kayak proposal ke bank? Nggak harus rumit itu di awal, tapi yang penting terstruktur. Menariknya, konsep perencanaan Hill ini bisa banget dikaitkan dengan konsep-konsep yang lebih modern. Misalnya? Pertama, kita kaitkan lagi sama image-nya Gerber. Rencana terorganisir ini bisa jadi cetak biru buat membangun apa yang Gerber sebut prototipe waralaba. Maksudnya gimana tuh prototipe waralaba? Anggap aja Anda membangun bisnis Anda seolah-olah suatu saat nanti mau diduplikasi jadi 5.000 cabang yang identik. Nah, pemikiran ini akan memaksa Anda untuk membuat sistem dan SOP yang jelas untuk segala aspek bisnis. Mulai dari cara melayani pelanggan, cara bikin produk, sampai cara ngelola stok. Oh, jadi biar konsisten ya, kualitas dan layanannya, nggak tergantung siapa yang lagi kerja hari itu. Tepat. Ini mengubah bisnis dari yang tadinya people dependent, tergantung orang tertentu, jadi sistem dependent. Ini solusi buat masalah inkonsistensi yang sering dialami UMKM. Oke, itu kaitan sama image. Ada kaitan sama konsep lain? Ada, sama konsep Lean Startup dari Eric Ries yang populer banget di era digital ini. Di zaman sekarang kan perubahan cepet banget, jadi rencana bisnis nggak harus kaku dan tebal kayak dulu. Terus gimana pendekatannya? Gunakan siklus build, measure, learn. Bangun, ukur, belajar. Bikin rencana kecil dulu, misalnya untuk meluncurkan satu fitur baru atau produk minimalis. Minimal Viable Product, MVP. Terus luncurkan ke pasar, ukur responsnya gimana, data apa yang didapat. Dari situ belajar.
Apakah ini perlu dilanjutkan, persevere, atau perlu diubah arahnya, pivot? Ada contohnya nggak? Contoh legendarisnya itu Dropbox. MVP mereka di awal itu bukan produk jadi, tapi cuma video sederhana yang menjelaskan cara kerja Dropbox nanti kalau sudah jadi. Video itu viral, puluhan ribu orang daftar nungguin, dari situ mereka dapat validasi pasar sebelum keluar banyak modal buat coding. Wah, itu cerdas banget ya. Cocok buat UMKM yang modalnya terbatas. Jadi nggak perlu langsung keluarin semua sumber daya buat sesuatu yang belum tentu laku. Iya, sangat cocok. Jadi intinya perencanaan itu penting. Tapi bisa fleksibel dan iteratif, nggak harus kaku. Yang penting ada arah dan ada cara ngukur kemajuannya. Oke, masuk akal. Nah, udah punya hasrat, udah punya rencana, tapi kan di lapangan pasti ada aja masalah, kegagalan, tantangan. Disinilah peran prinsip berikutnya ya, kegigihan atau persistence. Betul sekali. Ini mungkin salah satu prinsip yang paling menentukan antara sukses dan gagal jangka panjang. Contoh paling gampang mungkin kayak belajar naik sepeda ya. Haha, iya betul. Waktu kecil belajar naik sepeda kan pasti jatuh. Sakit mungkin, lecet. Tapi kalau kita nyerah setelah jatuh pertama, ya nggak akan pernah bisa naik sepeda kan? Iya juga ya. Lagi, bangun lagi sampai akhirnya bisa seimbang dan jalan. Nah, itulah kegigihan, kekuatan kemauan untuk terus mencoba, terus maju, meskipun menghadapi kegagalan, penolakan, atau kesulitan berkali-kali. Contoh klasiknya pasti Thomas Edison ya, yang katanya ribuan kali gagal bikin lampu pijar itu. Iya, itu contoh ekstrem tapi sangat inspiratif. Bagi Edison, setiap kegagalan itu bukan akhir tapi justru langkah maju. Dia bilang, saya tidak gagal, saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Dia belajar dari setiap percobaan. Ini penting banget buat mindset UMKM, karena kegagalan dalam bisnis itu kan hampir pasti terjadi ya. Nggak terhindarkan, entah itu produk nggak laku, strategi pemasaran nggak jalan, ditolak investor, atau bahkan dikomplain pelanggan. Itu semua sebenarnya adalah feedback dari pasar, bukan vonis akhir bahwa bisnis Anda gagal total. Keras kepala maju terus tanpa mikir ya? Bukan. Kegigihan yang dimaksud heal itu adalah kemampuan untuk menerima feedback, termasuk kegagalan, lalu gunakan itu untuk memperbaiki rencana, balik lagi ke langkah 6 perencanaan terorganisir, dan kemudian coba lagi dengan cara yang mungkin berbeda atau lebih baik. Terus begitu sampai tujuan tercapai. Kalau kita lihat kisah sukses pengusaha besar di Indonesia, kayaknya polanya sama ya, nggak ada yang instan. Sama semua. William Tanuwijaya kabarnya ditolak banyak investor selama 2 tahun pertama membangun Tokopedia. Nadiem Makarim juga cerita betapa sulitnya merekrut 20 driver ojek pertama untuk Gojek. Mereka semua bisa aja nyerah di tengah jalan kan, tapi mereka gigih. Oke, jadi hasrat, pengetahuan, rencana, dan kegigihan. Tapi tadi sempat disinggung, kadang kita butuh dukungan orang lain. Ini masuk ke prinsip mastermind ya? Iya. Langkah ke-9, kekuatan mastermind. Ini konsep yang kuat banget dari Hill. Mastermind itu apa sih? Kayak kelompok superhero gitu? Analogi yang bagus. Bayangin aja Avengers atau Justice League. Masing-masing anggotanya hebat kalau sendirian. Tapi waktu mereka bersatu, kekuatan mereka jadi berlipat-lipat ganda. Bisa ngalahin musuh yang nggak mungkin dikalahin sendirian. Jadi mastermind itu kelompok orang pintar gitu. Intinya, ya, mastermind itu adalah sebuah aliansi, perkumpulan 2 orang atau lebih yang bekerja sama dalam harmoni yang sempurna untuk mencapai tujuan tertentu yang sama. Mereka rutin bertemu, bertukar pikiran, saling mendukung, saling memberi masukan konstruktif. Contoh klasiknya siapa? Hill cerita soal Henry Ford, Harvey Firestone, pendiri ban Firestone, dan Thomas Edison. Mereka bertiga itu sahabat karib dan sering banget kumpul, diskusi, bertukar ide. Mereka membentuk semacam mastermind informal. Wah, keren ya. Nah, buat pemilik UMKM yang sering merasa sendirian, berjuang sendiri, atau merasa pengetahuannya terbatas di beberapa area, konsep mastermind ini jadi solusi banget dong. Solusi langsung, ini jawaban buat perasaan one-man show atau kurangnya pengetahuan khusus tadi. Bentuk praktisnya bisa macam-macam buat UMKM. Misalnya? Bisa bikin kelompok belajar kecil sesama pemilik UMKM, tapi yang industrinya beda, jadi nggak bersaing langsung. Atau bisa secara aktif mencari mentor bisnis yang lebih berpengalaman. Bisa juga dengan aktif di komunitas-komunitas bisnis yang positif dan suportif. Tujuannya apa sih dari membentuk atau bergabung di mastermind ini? Tujuannya, menurut Hill, adalah untuk menciptakan pikiran ketiga atau third mind.
Ini adalah entitas pikiran baru yang nggak berwujud, yang lahir dari sinergi pikiran-pikiran individu dalam kelompok itu. Kecerdasan kolektif ini seringkali jauh melampaui kemampuan berpikir masing-masing individu kalau sendirian. Bisa muncul ide-ide brilian, solusi tak terduga, atau dukungan moral yang kuat. Oke, jadi kekuatannya di sinergi dan dukungan ya. Nah, sebelum semua prinsip tadi, hasrat, rencana, gigih, mastermind, bisa berjalan efektif, Hill juga ngasih peringatan ya. Ada musuh dari dalam diri yang harus dikalahkan dulu. Betul, ini penting banget. Hill bilang sebelum 13 prinsip ini bisa bekerja maksimal, kita harus mengalahkan dulu apa yang dia sebut 6 hantu ketakutan. Ini kayak musuh internal yang sering nggak kita sadari, tapi sangat melumpuhkan. Apa aja tuh 6 hantu ketakutan itu? Ada 6, takut kemiskinan, takut dikritik, takut sakit-sakitan, takut kehilangan cinta dari orang lain, takut usia tua, dan takut kematian. Semuanya ini adalah keadaan pikiran negatif yang bisa menghambat kita bertindak. Dari 6 itu, mana yang paling sering menghantui para pemilik UMKM di Indonesia menurut Anda? Kalau menurut pengamatan saya, 2 ini sangat relevan dan sering jadi penghambat besar. Takut kemiskinan dan takut dikritik. Oke, kita bahas satu-satu. Takut kemiskinan, gimana dampaknya ke UMKM? Takut kemiskinan ini bikin pemilik UMKM jadi terlalu konservatif, terlalu risk-averse, atau enggan ambil resiko. Akibatnya, jadi ragu-ragu buat investasi demi pertumbuhan. Misalnya, takut ambil pinjaman modal usaha padahal dibutuhkan, takut keluar biaya buat pemasaran atau promosi yang efektif, atau takut adopsi teknologi baru karena dianggap mahal. Jadi mainnya terlalu aman ya, biar nggak kalah bukan main untuk menang. Tepat. Fokusnya cuma gimana caranya biar nggak rugi, bukan gimana caranya biar untung lebih besar dan bisnisnya tumbuh. Ini bisa bikin bisnis stagnan. Oke, kalau yang kedua, takut dikritik, gimana dampaknya? Takut dikritik ini bisa membunuh inovasi. Pemiliknya jadi takut mencoba ide-ide baru atau cara-cara baru karena khawatir nanti dianggap aneh, diejek orang, atau ditolak pasar. Takut salah, takut dikomentari negatif. Selain inovasi, ada dampak lain? Ada. Takut dikritik juga sering bikin pemilik UMKM jadi enggan atau takut minta feedback jujur dari pelanggan. Padahal, kritik atau keluhan pelanggan itu seringkali adalah emas terpendam. Sumber informasi berharga banget buat perbaikan produk atau layanan. Ada banyak cerita sukses UMKM yang justru melejit setelah mereka benar-benar mendengarkan dan merespon keluhan pelanggan. Wah, iya juga ya. Terus gimana cara ngalahin hantu-hantu ketakutan ini menurut Hill? Senjata utamanya ada beberapa. Pertama, kesadaran. Sadari bahwa ketakutan itu sebagian besar cuma ciptaan pikiran kita sendiri, bukan realitas objektif. Kedua, gunakan kemauan atau willpower. Maksudnya kemauan? Gunakan prinsip ketujuh dari Hill, yaitu keputusan, decision. Buat keputusan sadar untuk menolak dikendalikan oleh rasa takut. Ambil alih kendali pikiran Anda. Lalu gunakan prinsip ketiga, autosugesti, yang tadi kita bahas di bagian hasrat. Tanamkan terus-menerus pikiran-pikiran yang berani, positif dan penuh keyakinan untuk melawan pikiran takut. Dan mungkin lingkungan juga berpengaruh ya? Banget. Makanya, kelilingi diri Anda dengan orang-orang positif. Misalnya, lewat kelompok mastermind tadi, prinsip ke-9. Lingkungan yang suportif bisa bantu banget melawan bisikan-bisikan negatif dari rasa takut itu. Oke, jadi lengkap sudah ya pembahasannya? Mulai dari diagnosa masalah jebakan teknisi ala IMIT, sampai resep Think and Grow Rich dengan prinsip-prinsip kunci seperti kekuatan pikiran, hasrat membara, perencanaan, kegigihan, kekuatan mastermind, dan terakhir, mengatasi ketakutan internal. Ini semua bisa jadi peta jalan buat Anda, para pemilik UMKM. Betul. Tapi ingat ya, pemahaman aja nggak cukup. Tahu semua prinsip ini nggak akan mengubah apa-apa kalau nggak ada aksi nyata. Nah, langkah paling konkret buat mulai dari mana nih kalau gitu? Mungkin bisa kembali ke 6 langkah praktis mengubah hasrat jadi kenyataan yang tadi kita bahas di prinsip 1, hasrat. Itu sangat konkret. Coba deh, duduk sebentar. Definisikan dengan sangat jelas apa sih yang benar-benar Anda inginkan dari bisnis Anda ini. Tuliskan target spesifiknya, tanggalnya, apa yang akan Anda berikan, dan rencana langkah awal. Mulai dari situ aja dulu. Selain itu? Lakukan juga refleksi yang jujur pada diri sendiri dan bisnis Anda. Hill menyediakan semacam kuesioner analisis diri di bukunya. Coba gunakan itu, atau buat versi Anda sendiri. Tanyakan pada diri sendiri, di area mana saya sudah kuat, di mana kelemahan saya, prinsip mana yang belum saya terapkan.
Ini penting banget, karena UMKM seringkali terlalu sibuk operasional sampai jarang melakukan evaluasi diri dan bisnis secara sistematis. Oke, jadi aksi pertama adalah menetapkan hasrat secara konkret, dan kedua adalah refleksi jujur ya. Iya, itu titik awal yang bagus. Baik, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pemikiran terakhir yang bisa kita bawa pulang dan renungkan. Buku Think and Grow Rich ini kan ditulis di tengah depresi besar, masa ekonomi paling sulit dalam sejarah modern. Betul. Ini membuktikan satu hal penting. Kondisi eksternal, kondisi ekonomi memang punya pengaruh. Tapi, mindset internal kita, cara kita berpikir dan merespon, itu punya kekuatan yang luar biasa untuk mengubah hasil akhir, terlepas dari situasi di luar. Setuju sekali. Jadi, pertanyaannya untuk Anda renungkan. Dari semua prinsip yang sudah kita bahas panjang lebar hari ini, hasrat, pengetahuan, rencana, gigih, mastermind, mengatasi takut. Prinsip satu mana yang jika Anda pilih dan terapkan dengan sungguh-sungguh mulai hari ini juga, Anda yakini bisa memberikan dampak paling fundamental, paling besar bagi perubahan arah bisnis Anda ke depan. Temukan satu itu dan mulailah membangun dari sana. Mulai dari satu langkah kecil yang konsisten. Tepat. Semoga pembahasan ini bermanfaat. Sampai jumpa di sesi pendalaman kita berikutnya.